Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2, Fakultas Syariah, Institut Nurul Huda Subang. Di sini saya akan membuat video untuk UTS Ilmu Kalam. Dosen pengampu Bapak Dr. Adudin Alijaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus seorang yang bernama Hasan. Nah, Hasan ini dia itu tidak mengerjakan ibadah-ibadah agama seperti sholat atau puasa, tetapi dia itu punya pribadi yang baik seperti jujur, lalu membantu sesama, terus gotong royong. Ya, hak-hak manusia itu dia penuhi seperti itu. Nah, menurut sebagian ulama itu ada beda pendapat nih. Ada yang menganggap bahwa Hasan itu kafir dan ada yang menganggap bahwa Hasan itu muslim. Mari kita bedah satu-satu dari pandangan para ulama. Yang pertama, menurut pandangan Khawarij. Nah, Khawarij itu menyatakan bahwa iman adalah kesatuan utuh antara keyakinan hati, ikrar lisan, dan juga amal perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya dalam hal ini, ketika kita tidak mengerjakan salah satunya, maka kita bisa dianggap kafir. Nah, dalam kasus dari Hasan tersebut, Khawarij lebih cenderung untuk melabelkan kafir dalam kasus tersebut. Kasus tersebut itu kenapa bisa dilabelkan kafir? Karena secara tidak langsung dia meninggalkan kewajiban-kewajiban agama secara terus-menerus sehingga dia dihukumi kafir. Kelemahan dari pandangan ini itu bisa terjadinya perpecahan antar umat dan juga bisa terjadinya kekerasan. Karena siapa tahu ada umat yang tidak setuju dan akhirnya ada perpecahan dalam pandangan ini. Kubu kedua yaitu pandangan Murji'ah. Nah, pandangan ini secara langsung berbanding terbalik dengan pandangan Khawarij. Karena apa? Karena pandangan ini hanya memuat dua saja, yaitu keyakinan hati dan ikrar lisan. Dalam artian perbuatan amal itu penilaiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai manusia hanya bisa menanggung dosa besar dan kelalaian ibadah tersebut tanpa membatalkan iman atau tidak kafir. Dalam kasus Hasan, Murji'ah ini berpendapat bahwa penolakan kafir secara tegas, karena selagi Hasan masih mempercayai Allah dan Rasulnya dalam hati, maka ia tetap muslim. Meskipun ada hukumannya, yaitu dia itu berdosa dan urusannya dengan Allah, langsung dengan Tuhan. Yang menjadi kelemahannya dalam pandangan ini itu membuat orang-orang terlena dan lalai menjalankan amal ibadah karena menganggapnya hal-hal sepele. Jadi mereka itu tidak menganggap serius soal agama. Seolah-olah mereka menganggap bahwa amal itu tidak bermakna bagi status keagamaan seseorang di dunia, tapi itu khusus untuk urusan akhirat. Nah, untuk mengetahui mana pandangan yang lebih relevan untuk masyarakat plural modern sekarang, yaitu menurut saya itu pandangan Murji'ah. Karena apa? Karena kita tidak boleh sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Karena keimanan adalah urusan hati dan hanya kita yang perlu mengkoreksi diri. Orang lain tidak perlu mengejudge kita kafir. Dan juga Hasan sendiri itu sudah melakukan banyak perbuatan-perbuatan untuk hak-hak manusiawinya dia, untuk melakukan kebaikan di dunia seperti menolong sesama, jujur, dan juga membantu umat antar agama. Dia itu sudah memenuhi maqasid syariah, sudah memenuhi hak kewajibannya sendiri terhadap sesama manusia, walaupun terhadap agama dan Tuhan dia belum melaksanakannya. Tapi bukan berarti saya memihak Hasan untuk tidak melakukan kewajiban-kewajiban agamanya. Saya tetap menganggap bahwa Hasan itu berdosa dan salah, tapi saya tidak menganggap bahwa Hasan itu kafir. Karena kita tidak boleh sembarangan mengkafir-kafirkan orang, apalagi orang tersebut orang mukmin yang beriman dan memiliki keyakinan kepada Allah dan Rasulnya.
Inti kesimpulannya bahwa menurut Khawarij itu memberikan bukti nyata bahwa Islam itu harus tetap menjaga kewajiban agama. Murji'ah menjelaskan bahwa ketika hamba tidak menjalankan urusan agamanya, maka itu adalah urusan hamba dan Tuhannya. Manusia lain tidak boleh saling mengjudge-nya. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Putri Ayuni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.